Wu Chen tidak bisa menghindar. Dia langsung dikejutkan oleh kekuatan dahsyat ini, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Wu Chen, melihat sosok Wu Chen terlempar keluar, Sun Yan dan Yue Qingzu segera bergegas keluar untuk menyelamatkan Wu Chen. Namun, tiba-tiba, ada energi teror lain, yang berasal dari benturan pada mereka. Energi besar itu bekerja pada mereka berdua, sehingga mereka juga terguncang dan terlempar bersama. Seperti Wu Chen, mereka terlempar ke belakang dan tidak tahu kemana mereka pergi. Saya tidak tahu untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu di mana itu. Tiba-tiba, ruang di atas terbelah, dan 3 orang jatuh dari ruang yang terbelah. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka jatuh ke tanah. Bang! 3 orang jatuh ke tanah, rasa sakit yang hebat, masuk ke dalam pikiran, rasa sakit mereka lebih dari sekadar teriakan. Setelah waktu yang lama, ketiga orang itu pulih dan bangkit dari tanah. Sun Yan dan Yue Qingzu, apa kabar kalian berdua? Wu Chen menepuk-nepuk tanah di tubuhnya dan bertanya. Sun Yan dan Yue Qingzu menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak dalam keadaan apapun. Kemudian Wu Chen mendongak ke 4 sisi, tetapi dia bingung. Tempat mereka berada tampaknya berada di sebuah lembah. Lembah ini juga gersang, tanpa tumbuhan apapun. Namun, dia terkejut menemukan bahwa energi ruang di sini telah menghilang. Energi yang mengamuk itu telah hilang. Jelas bahwa Sun Yan dan Yue Qingzu juga menemukan masalah ini. Ketika mereka tiba di sini, energi ruang yang kuat yang telah membingungkan mereka telah hilang, yang mengejutkan mereka. Namun, adalah hal yang baik bahwa energi ini menghilang, karena mereka telah cukup tersiksa oleh energi ini dan tidak ingin diganggu oleh energi yang kuat itu lagi, sama sekali tidak. Satu lagi datang. Tepat ketika ketiganya terkejut, tiba-tiba, sebuah suara turun dari atas, yang mengejutkan mereka semua. Melihat ke atas, mereka melihat seseorang keluar dari lembah. Ini adalah pria parubaya. Dia tampak berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Dia melirik ke arah lembah, tetapi dia juga sedikit terkejut, karena orang-orang yang datang ke sini bukan 1, tetapi 3, dan di antara mereka, ada 2 wanita cantik yang tak tertandingi. Wu Chen berkata, saudaraku, berani bertanya. Sebelum dia selesai berbicara, pria itu berbalik dan kepalanya menghilang lagi. Di sini, Wu Chen merasa bingung. Dia hanya meminta beberapa informasi. Tampaknya dia tidak menyinggung pihak lain. Sun Yan dan Yue Qingzu juga bingung, tetapi mereka tidak peduli, karena mereka sudah cukup bersama. Wu Chen berkata, ayo naik dan lihat. Pria ini mengabaikan mereka tidak peduli, sebaliknya, mereka sangat senang, karena mereka akhirnya bertemu dengan seorang pria yang hidup. Mereka sudah datang jauh-jauh. Mereka tidak tahu sudah berapa banyak tempat yang mereka lewati atau sudah berapa banyak tempat yang mereka lalui. Hampir semuanya bertiga. Mereka tidak pernah melihat orang lain. Sampai sekarang, mereka akhirnya bertemu dengan orang besar yang masih hidup. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Bagus. Kedua wanita itu mengangguk. Karena mereka sudah datang ke tempat ini, mereka harus pergi untuk melihat apa yang mereka katakan untuk melihat rahasia macam apa yang sebenarnya ada di tempat itu. Ketiga pria itu naik dari lembah dan melihat ke atas. Ruang di depan mereka terbuka dan tak terbatas. Di tanah, seperti situasi di lembah, tidak ada tumbuhan, lubang, dan di mana-mana adalah tempat yang sama dengan lembah tempat mereka bertiga sekarang berada. Bagaimana bisa seperti ini? Ketiganya terkejut. Apa yang mereka lihat sekarang adalah tempat seperti itu. Wu Chen melihat ke tempat lain, dan tempat lain juga. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, seperti dia telah ditabrak meteorit. Seketika, dia menemukan satu hal yang mengejutkannya adalah di sekitar sini, dia merasakan ada napas yang sangat kuat, beberapa bahkan tidak lebih lemah dari mereka bertiga. Karena ada orang di sini dan mereka tidak sendirian, mereka jauh lebih baik daripada apa yang pernah mereka alami sebelumnya. 3. Menurutku kalian aneh. Seharusnya pendatang baru. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sisi lain, ketiga orang itu menoleh untuk melihat, seorang pemuda entah kapan muncul 10 kaki jauhnya dari mereka, sedang menatap mereka. Wu Chen berkata, tepat sekali, kami baru saja datang ke sini belum lama ini. Pemuda, aku akan mengatakan bahwa orang-orang di sekitar sini,
pada dasarnya aku tahu, tidak memiliki kesan pada kalian bertiga. Wu Chen bertanya, bisakah kau memberitahuku, saudara, tempat apa ini? Pemuda, jangan terlalu menahan diri. Namaku Wu Yong. Wu Chen terkejut dan berkata, awalnya saudara juga bermarga Wu. Yah, bukankah kau juga bermarga Wu? Wu Chen mengangguk dan berkata, ya, namaku Wu Chen. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan nama keluarga yang sama denganku di sini. Takdir. Wu Yong tertawa dan terlihat sangat senang. Wu Chen juga memperkenalkan, ini Yue Qingzu, ini Sun Yan. Wu Yong menatap kedua wanita itu dan mata mereka berbinar, jelas terkejut dengan kecantikan mereka. Namun, dia dengan cepat menjawab dan berkata, aku telah bertemu dengan dua wanita cantik di Wuyong. Sun Yan dan Yue Qingzu melengkungkan tangan mereka, yang dianggap sebagai ritual untuk kembali. Wu Chen bertanya, saudara Wu, di mana tempat ini? Jangan terlalu sopan, panggil saja aku Wuyong. Wuyong berkata, adapun di mana ini adalah ruang dalam makam peri. Jauh di dalam ruang makam. Ketiganya terkejut. Mereka telah mencari dengan keras demi datang ke sini. Tanpa diduga, setelah begitu banyak kesengsaraan, mereka akhirnya tiba di tempat ini. Lalu mengapa tempat ini seperti ini? Wu Chen bertanya lagi. Ini, pertanyaan Wu Chen tampaknya telah ditanyakan oleh Wu Yong. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, sebenarnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, ketika kami masuk, seperti ini. Dikatakan bahwa Wu Chen mengerutkan kening. Saya tidak tahu berapa lama makam itu ada. Dikatakan bahwa waktu keberadaannya hampir dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, yaitu, sebelum era ini, makam itu sudah ada. Karena sudah ada sejak lama, pasti ada banyak rahasia. Orang-orang kemudian, yang tidak mengetahui hal-hal ini, tidak memiliki sesuatu yang aneh. Setelah bertukar pikiran lagi dengan Wu Yong, Wu Chen juga memiliki pemahaman umum tentang dunia. Dunia adalah ruang dalam makam peri. Di ruang ini, ada lubang di mana-mana. Tidak seorang pun tahu bagaimana lubang-lubang ini terbentuk. Selain itu, di bagian terdalam tempat ini, dikatakan bahwa ada beberapa makam berskala besar. Dibandingkan dengan yang di luar, makam-makam ini lebih besar dan lebih misterius. Namun, makam-makam berskala besar ini selalu ada dalam legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya, jadi tidak ada yang bisa memastikan keasliannya. Akhirnya, Wu Yong mengucapkan selamat tinggal kepada ketiganya dan kembali ke perkemahannya sendiri. Tempat di sini dibagi menjadi beberapa perkemahan. Tentu saja, Anda dapat berjalan sendiri. Namun, jika Anda berjalan sendiri, risikonya pasti sangat tinggi. Begitu Anda menghadapi bencana, itu akan sangat merepotkan. Awalnya, Wu Yong ingin mengundang Wu Chen untuk bergabung dengan mereka dan menjadi anggota perkemahan mereka. Namun, Wu Chen tidak setuju. Pertama, ketika mereka pertama kali datang ke sini, mereka hanya tahu sedikit tentang situasi umum dan situasi khusus. Mereka bergabung dengan perkemahan tertentu tanpa ragu-ragu. Mereka takut itu akan menjadi bencana atau berkah. Kedua, dia tidak sendirian dalam bisnisnya, dan Sun Yan dan Yue Qingzu, dengan 3 orang di antaranya, dapat membentuk sebuah kelompok dan pada dasarnya menangani sebagian besar masalah. Sepertinya situasi di sini cukup rumit. Wu Chen menyentuh dagunya. Melalui penjelasan Wu Yong, dia dapat sepenuhnya memahami bahwa situasi di sini tidak lebih sederhana daripada di luar, karena tidak hanya ada 1 atau 2 orang yang datang ke sini, yang dapat dikatakan ribuan orang. Waktu mereka masuk berbeda. Menurut Wu Yong, orang pertama yang masuk mungkin ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun. Tidak mudah untuk memasuki ruang angkasa. Jika Anda ingin keluar, itu bahkan lebih sulit. Sepanjang jutaan tahun, hanya beberapa orang yang berhasil keluar. Sedangkan untuk orang lain, mereka pada dasarnya terjebak di sini. Sun Yan berkata, tidak peduli seberapa rumitnya di sini, kita hanya perlu berpegang teguh pada hati asli kita dan bekerja sama untuk mengatasi semua kesulitan. Ya, Yue Qingzu mengangguk dan setuju dengan Sun Yan. Wu Chen berkata, tidak peduli apa, mari kita cari tempat berpijak dulu. Pasti ada beberapa tempat yang tidak ada orangnya. Bagus. Setelah mencari selama setengah hari, ketiganya akhirnya memilih sebuah gua yang dekat dengan Gunung Tandus sebagai tempat tinggal mereka.
Aku tidak tahu apakah makam yang disebutkan oleh Wu Yong juga berisi kuburan penguasa luar angkasa. Wu Chen tidak melupakan niat awal mereka untuk datang ke sini. Mereka bertiga telah menempuh perjalanan panjang untuk menemukan makam penguasa luar angkasa. Sekarang, mereka telah mencapai kedalaman ruang makam abadi. Jika mereka tidak dapat menemukan makam penguasa luar angkasa di sini, mereka tidak tahu di mana menemukannya jika mereka ingin menemukan makam penguasa luar angkasa lagi. Selain itu, dari kata-kata Wu Yong, ia mengetahui bahwa mungkin ada beberapa makam besar di ruang ini. Namun, satu-satunya masalah adalah apakah makam besar itu ada atau tidak adalah teka-teki, karena tidak ada yang dapat menemukannya. Jika makam besar ini benar-benar ada, maka Wu Chen memiliki keyakinan besar bahwa makam penguasa luar angkasa adalah salah satu makam besar ini. Pada saat ini, Wu Chen mengeluarkan gulungan kertas perkamen itu. Melihat dengan saksama, gulungan kertas perkamen ini adalah satu-satunya petunjuk baginya untuk menemukan makam penguasa luar angkasa, dan juga panduan baginya untuk menemukan makam penguasa luar angkasa. Di bawah bimbingan gulungan kertas perkamen inilah ia mulai menemukan makam penguasa luar angkasa. Namun, setelah sekian lama mencari, dia tetap tidak dapat menemukannya. Dia tidak tahu di mana makam penguasa luar angkasa berada. Setelah melihatnya, Wu Chen memutuskan untuk terus menjelajahi ruang angkasa yang lebih dalam dan melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Xiao Gu, apakah kamu ingin aku melepaskan Sun Yan dan Yue Qingzu? Wu Chen terjerat. Demi membantunya menemukan makam penguasa luar angkasa, Sun Yan dan Yue Qingzu telah banyak menderita. Namun, mereka tidak menyesal. Mereka telah mengikutinya sepanjang waktu. Mereka tidak pernah mengatakan sepatah kata pun keluhan. Karena itu, dia sekarang penuh dengan hutang kepada mereka. Jika mereka mengikutinya lagi, ada 3 keuntungan dan 2 kerugian, maka dia akan menyesalinya seumur hidupnya dan tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Tentu saja, Tuan dan Nyonya rumah sekarang setara. Jika Tuan tidak memberi tahu mereka dan tidak membiarkan mereka mengikutimu, mereka akan membencimu. Wu Chen terdiam. Sun Yan dan Yue Qingzu marah. Dia sekarang tahu bahwa begitu mereka telah menentukan sesuatu, 9 ekor sapi tidak dapat menariknya kembali. Sekarang, karena mereka telah memutuskan untuk pergi mencari makam penguasa luar angkasa bersamanya, mereka harus pergi sejauh itu. Terlebih lagi, Tuan, Anda tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Jika Anda meninggalkan para pelayan di sini, apakah Anda akan merasa tenang? Lembah kosong dan api suci. Wu Chen terkejut. Ya, Liu Xunyan dan Yue Qingzu ada di sini. Dia tidak akan merasa tenang. Mereka baru saja datang ke sini. Mereka tidak mengenal tempat itu. Orang yang mereka kenal hanyalah Wu Yong. Mereka tidak mengenal tempat kehidupan. Dalam hal ini, jelas bahwa mereka bertiga jauh lebih baik untuk maju dan mundur bersama. Bagus. Wu Chen mengangguk, dia menerima pandangan api suci Sugu, bertekad untuk membawa Sun Yan dan Yue Qing Bambu untuk menjelajahi luar angkasa dan terus menemukan makam penguasa luar angkasa. Namun, sebelum mereka pergi, mereka masih perlu istirahat. Dari awal hingga sekarang, mereka telah berjalan, kelelahan tak terelakkan. Sedikit istirahat juga bagus. Terlebih lagi, mereka telah menemukan waktu yang begitu lama, jadi tentu saja mereka tidak peduli dengan waktu yang sedikit ini. Segera, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, ketiga orang itu tidak pergi lebih jauh kecuali untuk bergerak dalam jarak 100 mil. Selama setengah bulan ini, Wu Yong datang ke sini sesekali. Wu Chen telah mendengar banyak hal berguna dari mulutnya, tetapi orang lain tidak pernah datang kecuali Wu Yong. Terlebih lagi, sebagian besar orang di sini acuh tak acuh, terkadang bahkan kasar. Menurut Wu Yong, ini karena mereka telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama dan tidak keluar untuk waktu yang lama, sehingga mereka menjadi sedikit pemarah. Ya, jika Anda tinggal di suatu tempat untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan jalan keluar, bahkan Tuhan akan marah. Sun Yan, Yue Qingzu, ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Pada hari ini, Wu Chen mendatangi Sun Yan dan Yue Qingzu untuk membicarakan sesuatu dengan mereka. Ada apa? Tanya kedua wanita itu. Wu Chen berkata, aku memutuskan untuk terus masuk ke dalam ruang ini dan mencari makam, dan juga mencari jalan keluar.
Tidak seorang pun ingin terjebak di tempat seperti itu sepanjang hidupnya, jadi perlu mencari jalan keluar. Namun, saat mencari jalan keluar, dia juga harus mencari beberapa makam besar dalam rumor, bahkan makam penguasa ruang angkasa, Inilah tujuannya. Tentu saja, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Sun Yan dan Yue Qingzu saling memandang. Mereka tidak terkejut dengan ide Wu Chen. Mereka tahu bahwa tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk menemukan makam penguasa ruang angkasa. Jika mereka tidak menemukan makam penguasa ruang angkasa, Wu Chen tidak akan pernah berdamai. Mengenai keputusannya, mereka dengan tegas mendukungnya dan tidak akan memiliki masalah. Kemanapun dia pergi, mereka akan pergi bersamanya, bahkan jika itu adalah mata air neraka, itu sama saja. Jika kamu tidak menginginkanku, kata-kata Wu Chen tidak selesai, tetapi Sun Yan menyela, Wu Chen, bagaimana mungkin kamu masih tidak mengerti pikiran kita, hal semacam ini, kamu hanya perlu membuat keputusan, tidak perlu mengatakan ini lagi. Yue Qingzu juga mengangguk dan berkata, ya, sekarang, kamu masih mengatakan kata-kata seperti ini. Tidakkah kamu pikir kita adalah orang asing? Hari-hari ini, dia mengikuti Wu Chen dan bepergian ke seluruh negeri. Dia memiliki ingatan yang dalam tentang semua pengalaman yang telah dialaminya. Oleh karena itu, dia sekarang telah melepaskan simpul hatinya. Semuanya berjalan sesuai hatinya. Tidak ada masalah. Bahkan jika dia tahu bahwa ada hubungan yang tidak jelas antara tuannya dan Wu Chen, dia tidak peduli. Sama seperti mereka tidak harus mengejar gelar apapun untuk mencintainya. Keterlepasan pikiran adalah hal yang paling penting. Di masa depan, dia mungkin belajar dari gurunya untuk mengejar kehidupan abadi. Adapun hubungannya dengan Wu Chen, cukup dengan mempertahankan rasa cinta. Ketika dia di sini, dia akan mencoba menghargai waktu bersamanya. Ketika dia pergi, dia hidup seperti biasa. Melihat kedua orang ini, tenggorokan Wu Chen sedikit bergetar. Dia memiliki terlalu banyak kata untuk diucapkan. Namun, ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia menjadi tidak bisa berkata-kata lagi, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin, mereka tidak membutuhkan terlalu banyak bahasa sekarang. Sama seperti Yue Raiying, mereka tidak membutuhkan lebih banyak kata-kata antara dia dan dia. Mereka hanya membutuhkan hati mereka bersama. Itu sudah cukup. Hati mewakili segalanya. Aku tahu, kata Wu. Tiba-tiba, dia juga tampak mengerti. Sejak di Istana Dewa Bulan, Yue Ryuking pernah berkata bahwa dia tidak bisa melihatnya, jadi kultivasinya lambat. Akumulasi ribuan tahun di kehidupan sebelumnya hanya pada tahap akhir dari alam dewa sejati, dan bahkan alam dewa pun belum tercapai. Sebaliknya, Yue Liuying dan murid-murid mereka bernyanyi, maju dan menerobos sepanjang jalan. Hingga saat ini, mereka masih belum menghentikan langkah mereka. Bahkan murid-murid tertuanya telah mencapai keadaan menyembah Tuhan, yang telah melampaui puncak kehidupan sebelumnya. Hingga saat ini, dia tampaknya mengerti bahwa apa yang dikatakan Yue Ryuing tidak dapat dilihat. Tanpa disadari, kultivasi mentalnya telah meningkat pesat. Dalam kegelapan, dia tampaknya merasakan bahwa di depannya, sebuah pintu perlahan-lahan terbuka untuknya. Sebagai orang dari masa lalu, Wu Chen secara alami tahu pintu macam apa pintu ini, yaitu pintu alam dewa sejati. Melihat pintu ini terbuka untuknya secara bertahap, Wu Chen memiliki ilusi bahwa dia hanya perlu sedikit dorongan untuk membuka pintu ini. Namun, dia sangat jelas bahwa meskipun pintu telah dibuka untuknya sekarang, jika dia benar-benar ingin membuka pintu, kesulitan semacam itu cukup besar, karena dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengumpulkannya sekarang. Mungkin, ketika dia mendorongnya setengah jalan, pintu itu tidak akan bergerak sama sekali. Tutup saja. Wu Chen menutup pintu dengan minuman ringan di dalam hatinya. Sekarang, godaan dari alam dewa yang sebenarnya tidak dapat menggodanya, karena yang dia butuhkan adalah kekuatan yang lebih kuat, bukan hanya terobosan sederhana dari alam dewa yang sebenarnya. Pergi. Dengan cara ini, Wu Chen, bersama Yue Qingzu dan Sun Yan, menginjakkan kaki di jalan pencarian lagi. Kemana kita harus pergi? Tanya Sun Yan. Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, pergi ke timur. Aku ingat Wu Yong pernah berkata bahwa ada zona psikedelik di timur. Mungkin kita bisa pergi ke sana dan melihatnya. Bagus. Kedua wanita itu tidak memiliki pendapat.
Mereka semua mendengarkan Wu Chen. Tidak mudah bagi mereka bertiga untuk pergi jauh ke timur, karena ada banyak lubang di sekitar mereka. Dalam hal ini, mereka harus menggunakan terbang. Setelah menggunakan terbang, kecepatan mereka sangat dipercepat. Saya tidak tahu di mana zona psikedelik itu. Merasa hampir, Wu Chen melambat. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menjelajahi daerah sekitarnya. Namun, hasilnya tidak terlalu optimis, karena dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Wu Chen, menurutmu apa itu? Tiba-tiba, Yue Qingzu menunjuk ke ruang di depannya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Wu Chen mendongak dan melihat ke masa lalu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, karena di ruang di depannya, ada sebuah makam yang sangat besar. Makam ini dipenuhi dengan momentum yang bergelombang dan megah, bergelombang dan bergulung-gulung seperti air pasang. Itu menakutkan dan mengejutkan. Ini adalah makam yang besar, begitu mudah ditemukan. Melihat makam ini, Wu Chen mengerutkan kening. Dia merasa curiga. Makam di sini sangat misterius. Tidak mudah untuk menemukannya. Kalau tidak, mengapa tidak banyak orang yang dapat menemukannya? Jelas, itu palsu. Kita berada di zona psikedelik. Sun Yan melihatnya dan menganalisisnya dengan cermat dan berkata bahwa jika itu benar-benar sebuah makam besar, itu pasti sudah ditemukan sejak lama, dan mereka tidak akan dapat berputar sama sekali, jadi itu tidak akan pernah benar. Wu Chen juga setuju. Menurut informasi yang dia dapatkan dari Wu Yong, ada juga beberapa fenomena aneh di zona psikedelik. Semakin Anda memikirkannya, semakin itu akan memberi Anda sesuatu untuk memuaskan keinginan Anda. Kalau beneran lolos, bahaya banget. Di zona psikedelik, ketiga orang itu menatap makam besar di depan mereka. Entah mengapa, mereka selalu memiliki perasaan di hati mereka bahwa makam ini adalah makam sungguhan, bukan makam hantu. Namun, mereka bertiga bukanlah orang biasa. Semakin mereka seperti itu, semakin kuat mereka. Mereka harus berhati-hati dan jangan pernah mudah tergoyahkan oleh hal-hal asing. Dalam kasus Tao, sudah terlambat untuk bertobat. Jangan melihatnya. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dia takut jika dia pergi melihatnya, dia akan semakin terjerumus ke dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Pada saat itu, yang menunggunya, mungkin kehancuran yang tak berujung. Yue Qingzu dan Sun Yan melihat sebentar, tetapi juga menarik kembali pandangan mereka, karena mereka menemukan bahwa di dalam makam, tampaknya ada semacam sihir yang kuat, yang dapat menyerap semangat orang dan membuat orang tidak dapat melepaskan diri. Cara terbaik untuk menyingkirkan sihir yang kuat ini adalah dengan tidak melihatnya. Selama mereka tidak melihatnya, perasaan misterius ini akan hilang dengan sendirinya. Wu Chen, sekarang setelah kita memasuki zona psikedelik, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yue Qingzu bertanya bahwa mereka sama sekali baru di zona psikedelik. Dia tidak tahu misteri macam apa yang ada di sana atau apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jadi dia memilih untuk bertanya kepada Wu Chen. Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, teruslah dan lihat apa yang ada di dalamnya. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menjelajahi ruang angkasa dan menemukan semua rahasia ruang angkasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk mundur seperti ini. Bagus. Kedua wanita itu tidak mengatakan apa-apa, menemani Wu Chen, dan masuk lebih jauh ke dalam ruang angkasa ini. Tiga orang masuk ke dalam, ruang di dalamnya, tidak dapat diprediksi, dapat digambarkan dengan perubahan yang cepat, semua jenis sihir, semua jenis perubahan, sangat menggoda mereka, membuat mereka terpesona, hampir sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Dapat dilihat bahwa fenomena semacam ini sangat menarik, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat diprediksi. Namun, keinginan ketiga orang itu sangat kuat. Biarlah ruang di sini berubah dan berubah, tidak akan bergerak sama sekali. Namun satu-satunya hal yang tidak berubah adalah makam itu, yang telah berada di ruang di depan, tidak berubah sama sekali, sama seperti telah ditetapkan di sana. Setelah waktu yang lama, Wu Chen berhenti, mengangkat kepalanya, melihat ke depan, dan berkata, tiba-tiba, aku bertanya-tanya apakah makam ini akan menjadi yang asli. Wu Chen, apa yang kamu bicarakan? Melihat dia berhenti, Sun Yan dan Yue Qingzu berhenti, menatapnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Chen melihat mereka dan makam di depannya, dan berkata,
aku bertanya-tanya apakah kita pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Apa yang salah? Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, apakah makam ini makam sungguhan? Makam keberadaan nyata. Mendengar ini, kedua wanita itu terkejut. Mereka sama sekali tidak memikirkannya, karena mereka selalu percaya bahwa makam ini hanyalah produk ilusi dan kekosongan, yang sama sekali tidak benar. Namun, sekarang Wu Chen mengatakan bahwa makam ini mungkin ada dalam kenyataan, yang harus mereka pertimbangkan dengan saksama. Mengapa kamu begitu yakin? Tanya Bulan. Wu Chen berkata, aku tidak tahu, tetapi tiba-tiba aku punya firasat seperti itu. Ketika dua wanita saling memandang, intuisi terkadang akurat, tetapi terkadang tidak terlalu akurat. Tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan jelas. Karena perasaan ini awalnya tidak jelas dan tidak jelas. Kuncinya adalah melihat orang-orang dan melihat apakah mereka saling percaya. Sun Yan berkata, bahkan jika ini benar-benar makam besar, lalu bagaimana kita bisa mendekatinya? Tidakkah kamu menemukan bahwa dengan pendalaman bertahap kita, jarak antara makam besar ini dan posisi kita tidak berubah sama sekali? Wu Chen terdiam, dan apa yang dikatakan Sun Yan juga sangat masuk akal. Mereka telah datang jauh-jauh. Mereka telah masuk jauh, setidaknya puluhan mil. Semua pemandangan di sekitar tempat itu telah berubah dan berganti, tetapi makam itu sendiri masih tetap sama, tanpa ada perubahan apapun. Bahkan lokasi dan jaraknya pun tidak berubah. Kemanapun datangnya, tampaknya makam itu masih di tempat itu, seperti apa dulunya, dan seperti apa sekarang. Pada saat ini, dia jatuh ke dalam semacam kebingungan dan tidak mengerti rahasia macam apa yang ada di sana. Millet, apakah kamu bisa melihat sesuatu? Dalam hal ini, Wu Chen meminta bantuan api suci Sugu untuk melihat apakah dia tahu sesuatu. Melihat ini, dia berkata, Tuan, bagaimana perasaanku bahwa itu berbeda dari apa yang telah kamu lihat? Bagaimana menurutmu, apa yang kamu lihat berbeda dari apa yang kita lihat? Wu Chen merasa sangat terkejut dan bersemangat. Dia bertanya, jadi, apa yang kamu lihat? Aku hanya melihat satu makam, dan tidak ada yang lain, kata api suci. Benarkah itu? Dia mengangguk, ya, benar. Wu Chen tenggelam dalam pikirannya. Api suci Sugu berbeda darinya, karena dia adalah manusia, dan itu hanya sejenis api. Dia mungkin melihat sesuatu yang tidak dapat mereka lihat. Pada saat yang sama, mereka mungkin melihat sesuatu, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Itu juga mungkin. Sebelumnya, apa yang mereka lihat adalah bahwa perubahan dalam ruang dan pemandangan di sekitarnya telah terus berkembang, sangat kuat, sangat tidak nyata dan tampak nyata, tetapi mereka tahu bahwa hal-hal itu tidak mungkin nyata sama sekali, dengan karakteristik yang sepenuhnya tidak nyata. Sekarang, Wu Chen lebih yakin bahwa makam ini mungkin makam yang nyata, bukan yang tidak nyata. Jika tidak, mereka tidak dapat melihatnya sepanjang waktu. Itu sama dengan api suci Sugu. Hal-hal lain tidak dapat dilihat. Makam ini sendiri dapat dilihat dengan sangat jelas. Millet, bisakah kamu melihat di mana makamnya? Pertanyaan ini sepertinya ditanyakan oleh Sugu Zhenghuo. Dia melihatnya dengan saksama dan berkata, aku tidak bisa melihatnya, tetapi aku memiliki ilusi. Ilusi apa? Wu Chen bertanya dengan cepat. Bagaimana aku bisa merasa seperti makam ini berada di ruang yang berbeda? Kata api suci Sugu. Apa maksudmu, ruang yang berbeda? Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu, yang membuat Sun Yan dan Yue Qingzu merasa sangat penasaran dan bertanya, Wu Chen, apa yang sedang kamu bicarakan? Wu Chen menatap kedua wanita itu dan berkata, tidak ada. Aku sedang berbicara dengan Xiao Gu dan bertanya padanya tentang zona psikedelik. Apa yang dia katakan? Sebagai orang-orang di sekitar Wu Chen, Sun Yan dan Yue Qingzu secara alami mengetahui keberadaan api suci Sugu, karena apa yang pernah dikatakan Wu Chen kepada mereka, bahkan api suci Sugu pun keluar untuk bermain dengan mereka. Bagi si kecil itu, mereka juga menyukainya dari lubuk hati mereka. Wu Chen berkata, Xiao Gu berkata bahwa makam ini mungkin sama dengan imajinasiku, dan itu adalah makam yang nyata. Itulah yang dia katakan, Millet. Kedua wanita itu terkejut. Mereka semua tahu bahwa api suci lembah bukanlah api biasa, tetapi api tingkat 9. Kekuatannya mengerikan dan dahsyat. Meskipun bukan manusia, ia memiliki pandangan yang luar biasa terhadap beberapa hal yang unik.
Sekarang, bahkan dia mengatakan bahwa makam ini mungkin nyata, yang membuktikan bahwa makam ini mungkin nyata. Wu Chen berkata, namun, Xiao Gu melanjutkan dengan mengatakan bahwa makam ini mungkin berada di ruang yang berbeda. Apa, ruang yang berbeda? Mata kedua wanita itu terbuka lebar, yang dapat dikatakan mengguncang bumi. Mereka tidak pernah mempertimbangkan aspek ini. Ruang yang berbeda, bagaimana mungkin? Kedua wanita itu jelas tidak mempercayainya. Jika mereka benar-benar ada di ruang yang berbeda, bagaimana mereka bisa melihatnya? Jangan bilang kamu tidak percaya, dan aku juga tidak percaya. Wu Chen tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Jika mereka benar-benar berada di ruang yang berbeda, ini mungkin menjelaskan mengapa mereka telah pergi sejauh ini, dan lokasi makam tampaknya tidak pernah berubah. Namun, ada masalah baru. Jika benar-benar ada ruang yang berbeda, lalu kemana mereka harus pergi untuk menemukannya? Ruang yang berbeda bukanlah tempat yang menyenangkan. Itu sangat misterius. Jika mereka ingin menemukannya, itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Millet, seperti yang kau katakan, di mana kita harus mulai mencari makam itu? Ini, setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak tahu. Ruang angkasa adalah salah satu hal yang paling sakral. Di dunia ini, kecuali mereka yang memahami jalan ruang angkasa, hampir tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dan menjelajahi rahasia ruang angkasa. Wu Chen mengalihkan pandangannya dan melakukannya untuk waktu yang lama. Dia mengatakan itu sama seperti dia tidak mengatakannya. Tidak ada perbedaan. Setelah beberapa saat, api suci Sugu berkata, mungkin, Tuan dapat mencoba. Aku, mencoba apa? Wu Chen bingung dan bertanya. Api suci Sugu berkata, bukankah kau sudah memiliki sedikit pemahaman awal tentang kekuatan ruang? Mungkin kau bisa menggunakan kekuatan ruang yang kau dapatkan untuk menyadari lokasi ruang tempat makam itu berada. Di sini, Wu Chen terdiam, dan dia mengerti arti dari lembah kosong dan api suci. Namun, pemahamannya tentang kekuatan ruang hanya ada di tahap yang dangkal, bahkan di awal. Dengan kekuatan ruangnya saat ini, mustahil untuk memahami keberadaan ruang yang berbeda. Namun, jika dia bisa berhasil, pemahamannya tentang ruang Avenue pasti akan lebih jauh, dan keuntungannya akan tak terukur. Baiklah, aku akan mencoba. Wu Chen mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Namun, sebelum mencoba merasakan ruang yang berbeda, dia masih perlu berurusan dengan pengaturan Sunyan dan Yue Qingzu, jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Wu Chen berkata, Sunyan, Yue Qingzu, aku memutuskan untuk merasakan ruang yang berbeda ini, melihat apakah aku bisa merasakan keberadaan ruang yang berbeda ini. Apa maksudmu, merasakan ruang yang berbeda? Kedua wanita itu terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, dan mereka tidak tahu bahwa ruang yang berbeda dapat dirasakan melalui induksi. Wu Chen berkata, saya hanya mencoba untuk melihat apakah saya dapat merasakannya dengan sukses. Jika saya tidak dapat merasakannya, tidak apa-apa. Tidak masalah. Kedua wanita itu menatap Wu Chen dan menatapnya seolah-olah mereka sedang bercanda. Selain itu, tampaknya tidak ada candaan tentang hal semacam ini. Wu Chen, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Wu Chen mengangguk, kamu dapat mencoba. Jika dia berhasil, persepsi dan pemahamannya tentang kekuatan ruang juga akan mengalami kemajuan besar. Jika dia tidak dapat merasakannya, itu tidak akan berdampak apapun. Itu membuktikan bahwa kemampuan kekuatan ruangnya terbatas, dan dia mungkin tidak cocok untuk dao ruang. Dalam hal ini, dia harus mempertimbangkan apakah akan mengubah dao. Jadi, tidak peduli dari sisi mana, dia harus dapat merasakannya. Tidak ada salahnya. Baiklah, karena kamu telah membuat keputusan, kami akan mendukungmu secara alami. Bagi Yue Qingzu dan Sunyan, mereka sepenuhnya mendukung Wu Chen. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, itu sama saja, dukungan tanpa syarat dan sama sekali tidak ada keluhan. Wu Chen berkata, perekrutanku bukan masalah 1 atau 2 hari, jadi aku harus mengurusi urusanmu dengan baik sebelum aku bisa merasa tenang. Kita, apa yang akan kau lakukan dengan kami? Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, kenapa kau tidak masuk ke Fan Baoyan? Aku akan tinggal di luar saja.
Fenbaoyan adalah tempat yang bagus untuk menampung makhluk hidup. Dulu, Sunyan dan Yue Qingzu pernah tinggal di sana selama beberapa tahun, jadi dia menduga bahwa mereka seharusnya tidak terlalu eksklusif. Kita semua ada di Fenbaoyan. Kau sendirian di luar, apa yang harus kau lakukan jika terjadi bahaya? Mereka semua tahu bahwa alasan mengapa Wu Chen ingin mereka memasuki Fenbaoyan tidak lebih dari semacam perlindungan bagi mereka. Mereka takut akan apa yang terjadi pada mereka, jadi mereka melakukannya. Namun, dia takut akan apa yang terjadi pada mereka, dan mereka tidak menginginkan apa yang terjadi padanya. Jika itu benar, mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri. Wu Chen berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ada api suci di tubuhku. Dia akan melindungiku setelah kesadaranku memasuki induksi. Begitu ada bahaya, dia bisa mengatasinya sepenuhnya. Ketika kedua wanita itu saling memandang, mereka semua tahu bahwa api suci Sugu adalah mitra Wu Chen yang paling setia. Dia juga api tingkat ke-9, kuat dan mampu melindunginya. Novel Halcom